Tadi Anda mengatakan bahwa kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa kesesatan itu datangnya dari Allah, maka dia itu bukan mengajarkan ajaran agama Islam. Makanya kita harus cari tahu dulu nih, mana sih yang benar-benar diimani oleh orang Islam nih? Jangan sampai kita ini salah arah. Kita ini bukan mendebat orang Islam sebenarnya, tapi debat orang yang salah paham tentang Islam. Pemahaman yang salah, yang Islam sendiri sebenarnya bukan itu. Keimanan Islam itu bukan itu. Nah, ini yang penting. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau seperti siapa si Bom-Bom, Rudi Iskariot itu orang iblis, siapa namanya, Yudas saja masuk surga kok. Yudas Iskariot itu berjasa. Kan ya makanya susah, makanya pilihlah seseorang yang benar-benar ngerti Alkitab gitu loh. Seperti itu. Jangan debatnya sama orang yang tukang mabok, ya kan, dugem. Ya kayak begitu diajak debat. Gimana? Tukang nipu, malsuin surat kependetaan. Kayak begitu, jangan begitu. Kita fokus sama orang yang benar-benar ngerti nih. Ini orang ngerti Alkitab gitu loh. Nah, cuman tadi ini agak sedikit ngelebar, Gus. Kita ini bukan bahas mengenai Yesus disalib atau tidak, gitu. Bukan itu, Gus. Poinnya yang mau saya sampaikan bahwa di sini iblis tidak berjasa. Dan juga di situ di penebusan itu terjadi bukan pada orang-orang bukan orang, motivasi orang menyalib itu bukan mau mengadakan penebusan dosa. Kan itu yang kalian dengar dari orang-orang Kristen. Ngapain orang itu menyalib Yesus? Karena mau menebus dosa. Ya goblok, gimana sih? Kalau begitu diskusinya ya buntu. Gitu loh. Makanya jangan debat sama mereka. Begitu loh. Makanya tadi kan sudah saya bilang, penebusannya itu terjadi di mana? Peristiwa penebusannya itu di mana? Peristiwa penebusannya itu terjadi dari pihak Tuhan Yesusnya, bukan dari peristiwa orang yang nyalib. Jadi penyaliban itu kan pertemunya dua arah, pertemunya dua kepentingan. Iblis menyalib, motivasinya itu apa? Motivasinya itu adalah untuk melenyapkan sang Mesias, untuk mematikan sang Mesias. Tetapi dari pihak Tuhan, dari pihak Bapa di sorga, dari pihak Yesus, itu adalah apa? Untuk mengadakan pendamaian dosa. Gitu loh. Sama seperti begini. Untuk mengadakan keselamatan. Contohnya begini. Seperti yang saya bilang tadi. Ada orang, saya pakai istilah Islam ya, berjihad. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah orang yang membunuh dia itu, berdasarkan karena cinta? Berdasarkan karena bukan kan, dia membunuh itu untuk mematikan. Tujuannya apa? Untuk membinasakan lawannya. Coba, kalau ada orang Islam berjihad ke medan tempur, ngelawan pasukan misalnya pasukan musuh, ya kan? Musuhnya Kristen. Apakah orang Kristen itu mau ngirim dia ke surga? Kan tidak. Supaya dia masuk surga kan tidak. Supaya dibinasakan. Tetapi pada waktu itu terjadi, menurut imannya orang Islam, orang tersebut akan mati sebagai syahid, sebagai syuhada. Sebagai martir di situ dia matinya. Dan oleh karena dia mati itu dia masuk surga. Nah, masuk surganya itu bukan karena jasanya orang itu, bukan. Tapi karena kesetiaan dan ketakwaan dia kepada Allah. Begitu, jadi poin yang saya tekankan tuh di situ, Gus Wapi. Biar kita nggak melebar kemana-mana dulu. Jangan bahas isu-isu lain. Begitu. Jadi saya juga minta kepada teman-teman muslim di sini, ya coba ingatkan juga seperti Juma. Jangan punya analogi-analogi atau punya pemahaman-pemahaman menyerang sesuatu yang tidak sungguh-sungguh diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Nah, saya rasa nanti ini putaran terakhir, Gus Wapi. Nanti habis ini kita closing dulu. Gitu. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Karena kalau membahas yang lain mengenai dan karena ratapnya dia didengarkan dan diselamatkan, itu bahasan lain. Saya bisa aja tanggapin itu. Tapi itu bukan bahasan kita yang sekarang gitu. Kita fokus kepada dua isu itu. Iblis berjasa dan di mana penebusan itu terjadi. Seperti itu.